Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ferry Andi Syahri dengan NIM 520310011 akan memaparkan tentang pemrograman yang berjudul tentang logika kondisi percabangan pemilihan. Tujuan saya dari membuat video ini adalah demi menyelesaikan dari tugas rutin pada pertemuan ke-7 yang bisa disingkat dengan tugas rutin 7. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dari aplikasi Borlam DLP7. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan pada form 1, yaitu pertama kita mulai dengan label 1. Nah, fungsi dari label 1 ini kita untuk membuat judul dari pembahasan yang akan kita kerjakan. Kita buat captionnya dengan logika kondisi. Seperti biasa, kita bisa mengedit fontnya bisa sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya sendiri sini saya membuat dengan font bold dan size-nya 14 agar bisa kita lihat lebih jelas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada label kedua. Nah, label kedua ini kita isi untuk berfungsi untuk nama dari tugas kedua, nama untuk nilai tugas. Nilai tugas seperti biasa, kita edit fontnya dengan bold dengan size 12. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke label yang ketiga. Nah, label ketiga ini fungsinya untuk caption dari nilai pretest. Kita edit namanya captionnya dengan nilai pretest. Kita edit fontnya agar sesuai dengan label yang kedua. Kita rapikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada label yang keempat. Nah, di label 4 ini kita tempatkan dengan caption nilai post test. Nilai post test. Kita edit lagi fontnya, sesuaikan dengan label yang ketiga. Nah, kita rapikan agar lebih nyaman untuk dilihat ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada label yang kelima. Nah, pada label kelima ini agak kita kasih jarak dari label yang 4 karena untuk tempat pada bottom 1 nantinya. Kita buat caption dengan total score. Sesuai pada label yang keempat. Nah, setelah kita
menyelesaikan dari label 1 sampai label yang kelima, maka kita masuk pada edit, menu edit. Nah, di menu edit ini lah tempat untuk kita nantinya mengisi nomor nilai yang akan kita tentukan. Pertama kita mulai pada edit 1. Nah, di edit 1 ini kita tidak perlu memberinya teks, cukup kita hapus saja teks pada edit 1 ini. Baru kita lanjut kepada edit 2. Kita arahkan di sebelah nilai pertest atau edit 3, label 3. Kita sesuaikan agar bisa terlihat lebih rapi. Sama ya, kita hapus teksnya. Nah, lanjut kita kepada edit yang ketiga. Kita sesuaikan, baru kita remove teksnya. Nah, setelah itu kita lanjut kepada edit yang keempat. Nah, edit yang keempat inilah tempat pada hasil dari nilai skor yang telah kita masukkan nantinya. Kita hapus lagi teksnya. Nah, finish. Setelah itu kita masuk pada button, mulai dari button 1. Fungsi dari button 1 ini tempat tombol kita menghitung nilai yang sudah kita masukkan. Kita ganti captionnya dengan hitung. Nah, selanjutnya kita masuk pada button yang kedua. Button kedua ini kita tempatkan di bawah total score atau label 5. Kita ganti captionnya dengan case of. Setelah kita memasukkan button, baru kita lanjut di edit button. Nah, di edit button inilah fungsi dari tutup. Kita sesuaikan saja sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, di sini edit button ini karena fungsinya untuk menutup, maka kita masuk ke kind, baru kita pilih close karena dia menutup ya. Nah, baru kita ganti caption dengan tutup. Selanjutnya kita masuk ke edit button yang kedua. Button yang kedua ini kita fungsikan sebagai meremove atau membersihkan nilai-nilai angka yang sudah kita masukkan di awal untuk kita bersihkan, lalu untuk masukkan nilai-nilai yang selanjutnya tanpa kita
capek untuk menghapusnya satu persatu. Seperti tadi, kita klik bit button, baru kita masuk ke kind, baru karena fungsi dari tombol ini untuk membersihkan, kita pilih pada retrieve. Nah, baru kita ganti captionnya dengan bersihkan. Nah, finish. Nah, barulah kita masuk pada pemrogramannya. Di pemrogramannya ini kita double klik pada menu bit button 1 yang bercaption itu. Nah, disinilah kita masukkan dari kode-kode kerja yang akan kita runkan nantinya. Nah, seperti ini kita masukkan pada var nilai tugas, nilai per test, nilai post test, koma total, strip score, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya kodenya. Nah, lalu kita tes kode ini apakah berhasil untuk kita lanjutkan ya. Kita masuk kepada run, kita lihat ya. Nah, seperti kita lihat berhasil ya. Nah, baru kita tutup saja. Selanjutnya kita masuk pada close, case off. Nah, maksudnya case off. Nah, selanjutnya kita masuk kepada menu button 2 yaitu case off. Kita masuk pemrogramannya. Lalu kita masukkan kode kerjanya dengan ini ya. Kita masukkan kode kerjanya dengan var nilai titik 2 dan integer titik 2, nah kita lihat inilah dia kodenya. Lalu kita cek ya apakah kode ini berhasil. Lalu kita pergi ke menu run, kita coba apakah berhasil kode ini. Oke, seperti yang kita lihat ya, berhasil ya. Kita tutup saja. Lalu kita masuk ke menu bit button. Nah, di menu bit button ini kita cukup memasukkan close karena dia fungsi dari bit button ini adalah menutup. Jadi kita isi dengan close baru titik 2, nah, kita lihat apakah dengan kode ini bisa berhasil. Nah, seperti yang kita lihat ya. Oke, kita runkan lagi ya. Oke, seperti yang kita lihat ya, berhasil ya dengan kode itu. Nah, lalu kita tutup saja. Masuk pada, lalu kita tutup saja. Kita masuk kepada bit button 2, maksudnya bit button kedua, yaitu untuk membersihkan. Nah, kita klik double klik, lalu kita isi dengan, karena dia fungsinya untuk membersihkan teks yang sudah kita masukkan nilai, fungsinya itu untuk membersihkan nilai yang telah kita masukkan tadinya. Kita ketik saja di sini dengan kode edit clear, yaitu sesuai dengan tadi ya. Misalkan nilai tugas itu tadi kan dari edit 1 sampai dengan edit keempat ya. Kita coba ya apakah dengan clear ini akan berhasil. Kita masuk ke run, kita coba. Oke, seperti yang kita lihat ya, berhasil ya. Kita tutup. Nah, sepertinya semua sudah kita programkan. Lalu saatnya kita tes dengan memasukkan nilainya. Kita masuk kepada run lagi. Nah, ini kita coba ya. Semisalnya nilai siswa itu, nilai tugasnya adalah 90 dan nilai per tesnya yaitu 70 dan nilai
nilai post-testnya adalah 80. Nah, kita hitung. Nah, di sini dari menu total score kita lihat dia menjumlahkan nilai yaitu 240. Lalu kita case off kan. Nah, pada case off ini menerangkan bahwa Anda mendapatkan skor 240 dan Anda lulus. Jadi, dengan nilai segitu kita simpulkan bahwasanya nilai siswa tersebut adalah lulus. Nah, kita bersihkan, lalu kita masukkan kepada nilai selanjutnya. Semisalnya nilai tugas siswa adalah 50 dan nilai per tesnya adalah 40 dan nilai post tesnya adalah 60. Nah, kita hitung. Nah, jumlah yang ditentukan di sini total skornya adalah 150. Lalu kita ingin tahu dari case off-nya. Nah, dari keterangan di sini Anda mendapatkan skor 150 dan Anda tidak lulus. Jadi, kesimpulan bahwasanya dari nilai tersebut siswa tersebut tergolong tidak lulus. Nah, mungkin cukup sekian yang telah saya paparkan tentang logika kondisi yang telah saya jelaskan. Untuk sekian, mungkin dari video ini hanyalah demi untuk menjelaskan pemrograman atau menyelesaikan dari tugas rutin ke-7. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.